Elshinta News and Talk. Polisi hingga kini masih mendalami kematian Ahmad Arsyad Dizki yang tewas seusai pingsan saat konser JKT48 di Semarang. Polisi mengungkap bahwa kegiatan tersebut belum berizin. Pihaknya juga belum mengetahui apakah korban meninggal akibat berdesakan atau hal lainnya. Dan sejauh ini ada 8 orang yang sudah diperiksa, mulai dari keluarga, panitia, hingga rumah sakit. Lalu bagaimana perkembangan terkini penanganan kasus ini? Selengkapnya kita akan berbincang dengan Kanit Pitdum Satreskrim Polrestabes Semarang AKP Andika Oktavian. Elshinta News and Talk. Selamat siang, Pak Andika. Iya, Pak. Iya, Pak Andika, terima kasih sudah bergabung dengan Elshinta kali ini, Pak. Iya, Pak. Iya, Pak Andika, bagaimana saat ini perkembangan kasus terkait penyebab kematian Ahmad Arsyad Dizki, Pak, yang tewas seusai pingsan di konser JKT48 di Semarang, Pak? Ya, baik. Kami sudah melakukan penyelidikan dan pemeriksaan kepada pihak-pihak yang saat itu berada di tempat kejadian. Kami sampai tadi malam sudah memeriksa 9 orang, baik dari pihak karyawan dari Center Mall, IO, maupun dari pihak keluarga korban. Kami juga sudah mengambil rekaman CCTV yang memperlihatkan korban itu berada datang ke tempat hingga dibawa ke medical room lalu dilarikan ke rumah sakit. Ya, tapi selanjutnya ada pihak yang lain yang ingin diperiksa, Pak, setelah memeriksa 9 orang tersebut? Ya, nanti kami akan selanjutnya kami rencananya akan memeriksa dokter yang memeriksa korban waktu tiba di rumah sakit. Jadi nanti kemungkinan ada dokter yang dimintai keterangan juga, Pak, nanti, untuk menjadi saksi. Ya, nanti pengembangannya pun nanti pasti akan mengembang. Dan ada karyawan ini kan karyawan baru yang teknis-teknis ya, yang di sekitar yang mengasah dia yang menandu, kemudian yang bisa di medical room, itu nanti kita akan pilih semua. Sejauh ini sementara itu 9 orang. Ya? Sejauh ini dari hasil pemeriksaan 9 orang tersebut, Pak, kesimpulan sementara bagaimana, Pak Andika? Untuk sementara karena ini kan masih sangat masih sangat awal kami melakukan penyelidikan. Intinya yang bersangkutan itu dari pihak keluarga mengatakan belum tidak ada penyakit tertentu. Kemudian juga dari pihak mall juga sudah melakukan upaya untuk pertolongan pertama. Gitu. Iya, tapi sebenarnya, Pak, ini kan kita simpang siur, Pak, kronologi kejadian atas meninggalnya adik Muhammad Ahmad Arsyad ini, Pak. Tapi boleh diceritakan kembali, Pak, kronologinya kejadian ini bagaimana, Pak Andika? Jadi paginya itu yang bersangkutan korban fitness di daerah Banyumanik. Kemudian yang bersangkutan izin ke orang pulang, yang bersangkutan izin ke orang tuanya, ibunya untuk nonton konser JKT48 di Center Mall. Jam 10.20 dia janjian dengan kawannya. Kemudian jam 10.40 tiba di lokasi. Kemudian yang bersangkutan mengambil tempat posisi depan panggung. Jadi kan ada panggung, kemudian ada pagar pembatas. Yang bersangkutan itu 1,5 meter dari pagar pembatas. Untuk acaranya sendiri, konsernya itu masih dimulai jam 19.00. Jadi yang bersangkutan dan penonton yang lain duduk di depan panggung tersebut. Berarti posisi korban ini ada di bagian depan ya, Pak? Ya, jam 16 lebih berapa menit yang bersangkutan pingsan, kemudian dibawa ke medical room. Jam 17.20 yang bersangkutan dilarikan ke rumah sakit Longrejo. Jam 18.06 yang bersangkutan dinyatakan meninggal oleh pihak rumah sakit. Sempat terjadi desak-desakan atau bagaimana ini, Pak? Kalau ramai ya, Pak. Tapi kalau desak-desakan mereka, kalau kami lihat dari CCTV memang antri. Antrinya pun kalau kami lihat pun masih ya tertib lah. Tapi pada saat posisinya pun di depan panggung pun mereka duduk. Jadi memang terpantau dari CCTV memang cukup rapi, cuman memang ramai. Cukup ramai begitu. Ya, Pak, kalau dari keterangan ini kan banyak sekali keterangan saksi, ada 9 orang yang sudah diperiksa. Nah, kalau keterangan dari panitia ini bagaimana, Pak?
Ya, kalau panitia kan memang kami kaitannya memeriksa apa keterlibatan, kemudian bidang-bidang apa mereka yang di dalam kepanitiaan itu ya. Dan apa yang tidak mereka lakukan. Yang mereka lakukan yang memberikan potongan pertama dengan bawanya medical room, kemudian karena ada dicek kesehatannya kineternya itu rendah, akhirnya dibawa ke rumah sakit. Iya, berarti masih terus didalami ya Pak ya? Iya, itu masih perlu penyelidikan, iya. Pak, ini kan disebutkan acara ini belum mengantongi izin dari pihak kepolisian, begitu Pak? Kok bisa lolos ini Pak? Oke, kalau misalnya masalah perizinan itu di bidangnya intel bukan ranah saya Pak ya. Tapi yang saya dapat informasi itu pun dari pihak panitia sudah memohon surat untuk izin. Tapi kan dari pihak intel yang mengeluarkan perizinan yang membidangi itu kan masih belum mengeluarkan izin. Kalau teknisnya atau izinnya memang yang saya dapat itu memang belum keluar. Tapi kalau penyelenggaraannya ya saya belum sampai situ. Iya, Pak, ini sebenarnya saat event ini dari pantauan CCTV penontonnya sekitar berapa orang Pak? Kalau dari security penerangkan ada 3.000-an. 3.000. Tapi masih cukup kondusif ya Pak? Artinya tidak ada yang anarkistis atau? Enggak. Ya, Pak, tapi teman korban ini membawa teman atau memang sendirian nonton konsernya Pak? Bawa teman satu orang Pak. Pengakuan dari temannya bagaimana Pak? Ya, yang bersangkutan chat saja. Datang bersama input. Ke dalam, memang waktu itu begitu duduk itu agak lama ya, karena memang dari jam 10.40 hingga 16.20 itu tetap masih di depan panggung, tidak beranjak dari tempatnya dengan bersama kawan korbannya itu. Oke, berarti masih cukup kondusif dan penyebabnya masih terus diselidiki. Pak Andika, ini terakhir mungkin untuk pendengar Radio Sinta yang baru bergabung bisa disampaikan kembali Pak untuk selanjutnya polisi langkahnya bagaimana ya Pak untuk menyelidiki hal ini. Silakan Pak Andika. Ya, intinya kita akan tetap berkomunikasi dengan keluarga korban, kemudian kami juga akan mendalami pemeriksaan dari rumah sakit yang menyatakan yang bersangkutan meninggal. Ya, baik, terima kasih banyak Pak Andika atas keterangannya hari ini bersama El Sinta. Selamat bertugas kembali Pak Andika. Ya. Selamat siang. Demikian tadi pendengar wawancara kami bersama Kanit Pidum Satreskrim Polresta Semarang AKP Andika Uktavian. El Sinta News and Talk.